Maki laporkan penyelundupan 24 kontainer minyak goreng disamarkan jadi sayuran. Ya, kenapa ini bisa jadi ekspor besar-besaran itu padahal kuotanya tidak ada atau kecil? Ini ada dugaan kong kali kong dengan oknum pejabat. Nah, inilah yang kemudian fakta ini, peristiwa ini yang saya laporkan pada Kejaksaan Agung, dan nanti saya meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan atas dugaan peristiwa penyimpangan ini, dan nanti saya berharap ini bisa ditindaklanjuti, dan apabila ada unsur bukti penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan mengakibatkan kerugian perekonomian negara, maka diproses dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Tentu saja dari laporan dari masyarakat, semua laporan masyarakat itu tentu saja yang punya indikasi adanya penyimpangan dan berindikasi tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, maka kejaksaan akan melakukan pengumpulan data. Dan kalau nggak salah kemarin dari Direktur Penyidikan sudah menyampaikan bahwa diterbitkan penyelidikan, kegiatan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan itu pengumpulan data sejauh mana ada faktor tindak. Kemarin itu udah 415 juta hanya dalam 20 hari. Jadi barangnya ini melimpah sebenarnya. Nah sekarang kita tanyakan barangnya di mana. Jadi dua nih yang bisa menggagalkan dari proses ini adalah bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai dengan pemerintah, ini melawan hukum, dan yang kedua adalah penyelundupan. Dan saya akan koordinasi, Mas Arief sama saya akan koordinasi dengan Mabes Polri untuk memastikan bahwa semua yang melaksanakan kegiatan di luar kebijakannya adalah melawan hukum, dan kita akan sikap. Kalau untuk ukuran minyak goreng curah sih sebenarnya nggak begitu sulit didapatnya. Cuman kalau yang bentuk kemasan itu sulitnya minta ampun. Kita pesen ke sales pada angkat tangan, nggak ada barang yang harganya. Nah ini kan, cuman kalau dari sales harganya emang udah subsidi sih. Cuman ya barangnya susah banget. Sekali ada barang datang langsung dibeli konsumen. Barang datang konsumen langsung beli. Iya, minyak goreng mahal banget, Mbak. Sekalinya ada ngantri panjang banget gitu. Mahalnya bisa sampai 10.000 bisa. Tempat yang sedang ada informasi diduga penimbunan. Tetapi setelah dicoba dipelajari, ini kan akan dicek oleh kepastiannya oleh hukum. Tetapi yang saya dengar bahwa itu keluar masuk waktu 2 hari keluar masuk minyak goreng dari tempat tersebut, karena dia peruntukannya adalah untuk rumah-rumah makan, untuk mall, untuk lain semuanya. Saya tidak tahu, saya hanya mendengar informasi dari petugas. Yang jadi persoalan kan ini sudahkah disalurkan ke pabrik-pabrik minyak goreng yang dia tidak terintegrasi dengan kebun. Ketika pemerintah tidak bisa memastikan pasokan CPO hasil DMO itu ke pabrik-pabrik minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan kebun, itu kan pabrik-pabrik minyak goreng ini kan harus berbelanja ke pasar ya untuk membeli bahan baku CPO itu. Nah, kalau pabrik minyak goreng itu tidak mendapat pasokan CPO hasil DMO, dia kan harus beli yang 17.000, 18.000 kan, bahan bakunya. Ketika diolah, nggak mungkin dia jual 14.000 kan, 13.500. Dia menjual pasti mungkin 19.000, 20.000, 21.000 gitu ya. Pemerintah lewat kebijakan DMO dan CPO itu saya sebut sih intervensi pasar dengan melawan pasar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan penyelundupan minyak goreng kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Melalui sarana daring pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, MAKI melampirkan bukti foto isi kontainer berisi dus minyak goreng yang mana dalam dokumen ekspor diduga tertulis sebagai sayuran. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan modus itu sebagai upaya mengelabui aparat bea cukai karena pihak eksportir diduga tidak memiliki kuota ekspor minyak goreng. Dugaan penyelundupan ini melalui pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 23 kontainer telah lepas terkirim ke luar negeri dan hanya tersisa 1 kontainer di pelabuhan Tanjung Priok. Demikian dikatakan Boyamin dalam keterangan tertulisnya. Dia memaparkan bahwa eksportir ilegal memperoleh barang minyak goreng dengan cara membeli barang suplai dalam negeri dari pedagang besar atau produsen yang semestinya dijual kepada masyarakat.
Tetapi Maki melihat itu justru dijual ke luar negeri sehingga berpengaruh atas kelangkaan dan mahalnya minyak goreng dalam negeri. Boyamin mengatakan eksportir ilegal memperoleh minyak goreng dari pasar dalam negeri dengan harga murah. Kemudian dijual ke luar negeri dengan harga mahal sekitar 3-4 kali lipat. Harga pasaran minyak goreng dalam negeri adalah Rp120.000 hingga Rp150.000 untuk kemasan 5 liter. Namun setelah dijual ke luar negeri harganya menjadi Rp450.000 hingga Rp520.000 untuk kemasan 5 liter. Artinya, eksportir ilegal memperoleh keuntungan sekitar 3-4 kali lipat dari pembelian dalam negeri. Dia memperkirakan keuntungan kotor eksportir ilegal per kontainer sekitar 511 juta. Jika dikurangi biaya pengurusan dokumen dan juga pengiriman barang sekitar 450 juta per kontainer tujuan Hong Kong, maka dari 23 kontainer dikalikan 450 juta, hasilnya sekitar 10,35 miliar. Berdasarkan data Maki yang diperoleh dari pihak internal pelabuhan pada Juli 2021 sampai 2 Januari 2022, ada 3 perusahaan yang diduga. Maki menduga PT AMJ bersama dengan PT NLT dan juga PT PDM melakukan ekspor ilegal minyak goreng kemasan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Adapun ekspor tersebut berjumlah 7.247 karton kemasan 5 liter, 2 liter, 1 liter, dan 620 mililiter dengan rincian dari 22 Juli 2021 sampai 1 September 2021. Selain itu berdasarkan 9 dokumen PEB, sejumlah 2.184 karton minyak goreng kemasan merek tertentu pada 6 September 2021 sampai dengan 3 Januari 2022. Kemudian pihaknya juga menyampaikan ada data 23 dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB, sejumlah 5.063 karton minyak goreng kemasan merek tertentu dengan menggunakan 32 kontainer ke berbagai negara tujuan seperti Hong Kong. Data itu dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai bentuk memperkuat penyelidikan oleh Pitsus Kejati DKI Jakarta yang telah dimulai sejak 15 Maret 2022. Boyamin berharap adanya tambahan data ini Kejati DKI Jakarta segera meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan sekaligus menetapkan tersangka.